Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 4 bertemu lagi dengan Bu Nur Habibah. Untuk minggu ini kita lanjut bab baru, yaitu bahasannya suhu dan kalor. Semoga kalian tetap semangat belajar daring. Ya, kalau kamu lihat di sini, suhu selalu aja dikaitkan dengan kalor karena memang ada hubungannya. Nah, apa itu suhu dan apa itu kalor? Ibu akan jelaskan. Untuk kali ini Ibu bahas cuma suhu saja, sedikit tapi mudah-mudahan mengerti. Simak slide berikutnya. Nah, apa itu suhu? Di sini ada penjelasan sedikit mengenai suhu. Sedikit aja gitu. Suhu itu apa sih pengertiannya? Suhu di sini adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. Derajat di sini ukuran, atau supaya kamu paham ya gini aja, suhu adalah ukuran panas suatu zat gitu. Nah, kita tahu bahwa alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer pun ada dua jenis sebenarnya. Termometer digital yang sekarang sering banyak yang dipakai, dan juga termometer manual yang menggunakan cairan alkohol dan air raksa. Kamu bisa googling ya kelebihan dan kelemahan menggunakan cairan pengisi termometer air raksa dan alkohol ya. Kemudian macam-macam termometer sebenarnya banyak sekali, ada berdasarkan fungsinya. Nah, di sini Ibu fokus ke macam-macam termometer berdasarkan skalanya. Skala termometer sebenarnya sangat banyak, dan satuan yang digunakan dalam satuan internasional untuk suhu adalah skala Kelvin. Cuma di Indonesia kita gunakan termometer yang memang menggunakan skala Celsius. Kalau di negara-negara lain menggunakan Reaumur, Fahrenheit, bahkan masih ada gitu kan skala-skala lainnya. Nah, nanti dalam penulisannya Celsius, Reaumur, Fahrenheit itu menggunakan derajat. Kalau Kelvin biasanya tidak, karena Kelvin adalah satuan internasional. Nah, fokus ke sekarang termometer berdasarkan skalanya. Kita akan konversi gitu kan. Bagaimana dari satu skala ke skala yang lain. Nah, kamu perhatikan gambar di sini. Di sini ada perbandingan skala dari keempat termometer ya. Nah, di sini ada termometer C di sini Celsius, R di sini Reaumur, F adalah Fahrenheit, dan K adalah Kelvin. Ingat, yang namanya skala itu adalah garis-garis sebenarnya ya. Garis yang menunjukkan nilai. Nah, di sini kamu perhatikan dalam termometer harus ada yang namanya skala menunjukkan titik tetap bawah dan titik tetap atasnya. Ya. Nah, masing-masing termometer memiliki skala di mana tetapannya itu berbeda. Nah, untuk Celsius, titik bekunya adalah 0 derajat, sedangkan titik didihnya adalah 100 derajat. Untuk Reaumur, titik bekunya 0 derajat dan titik didihnya 80 derajat. Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Kelvin, titik bekunya 273 dan titik didihnya adalah 373. Jadi masing-masing skala ya dari titik tetap itu ada beberapa garis skala sebanyak apa, itu kamu lihat selisihnya. Berarti Celsius ada 100 garis skalanya, Reaumur ada 80 garis skala, Fahrenheit selisih dari 212 ke 32 berarti 180 skala atau garis, dan Kelvin ada 100 garis atau skala. Jadi di sini ada titik didih dan titik beku sebagai acuan ya. Nah, sebenarnya untuk rumus bisa menggunakan perbandingan terkecil dari
dari selisih skalanya gitu. Cuma Ibu akan memberikan rumus yang memang simple dan bisa dipakai karena apa? Karena di soal UN biasanya untuk skala-skala yang umum seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu jarang keluar, malah yang keluar adalah skala yang lain ya di luar dari skala yang umum ini. Jadi Ibu di slide berikutnya akan menjelaskan rumus alternatif dari konversi skala. Nah, ini rumus konversi skala alternatifnya. Di Sanawiyah, mungkin kalian sudah menghafal rumus-rumus konversi perbandingan antar skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Contoh misalkan untuk mencari skala Celsius di mana Kelvin sudah diketahui, berarti tinggal Tinggal derajat Celsius sama dengan Kelvin min 273 atau Celsius ke Reaumur berarti 4/5 derajat Reaumur. Nah, itu mungkin kalian silahkan dibuka lagi rumus-rumusnya. Nah, ini Ibu lebih rumusnya bisa dipakai ketika di soal itu memang tidak diketahui skalanya. Berarti bukan skala yang umum, ya, bukan skala seperti Celsius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Nah, di sini ada, kalau kamu lihat di ruas kiri dan ruas kanan, ada X min TB per TA min TB, ruas kanan Y min TB per TA min TB. Menunjukkan bahwa X dan Y ya variabel yang berbeda, artinya termometernya pun skalanya berbeda. Nah, misalkan ini ada termometer X ya, menunjukkan skala berapa. Dikurangi TB di sini adalah titik bekunya berapa pada termometer X. TA di sini adalah titik didih dari termometer X ya. TB adalah titik beku dari termometer X. Sedangkan Y ini termometer lainnya ya, termometer dengan skala yang berbeda dari X. TB di sini titik bekunya, TA di sini adalah titik didihnya. Di sini ada keterangannya ya. TA adalah titik beku untuk termometer X dan Y ya, mungkin akan berbeda gitu kan nilainya. Kemudian TB ada titik bekunya untuk termometer X dan Y dan nilainya mungkin akan berbeda tergantung dari soal yang diketahuinya. X di sini adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer X dan Y adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y. Nah, baik. Untuk contoh soalnya kamu perhatikan slide berikutnya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini Ibu sudah bilang bahwa di beberapa soal kadang tidak diketahui termometer skala yang umumnya. Seperti di sini ada soal termometer X menunjukkan suhu 40 derajat X, di mana titik didihnya 60 derajat X dan titik bekunya min 5 derajat X. Tentukan suhu yang ditunjukkan oleh termometer Y, titik didihnya 80 derajat Y, titik bekunya 0 derajat Y. Berarti ada dua termometer. Termometer X menunjukkan skalanya sudah ada 40. Nah, yang ditanyakan berapa ketika termometer X menunjukkan 40 derajat, termometer Y berapa? Gitu ya. Kamu simak penjelasan berikutnya. Baik, kita selesaikan. Tadi termometer X menunjukkan skala 40 derajat, sedangkan termometer Y belum. Maka kita tuliskan dulu rumusnya, di mana skala yang ditunjukkan oleh termometer X min titik beku per titik didih min titik beku sama dengan termometer Y min skala yang ditunjukkan oleh termometer Y min titik beku per titik didih dikurangin titik beku. Baru kita masukkan nilai-nilai yang diketahui di soal. Di soal termometer X menunjukkan skala 40 di sini ya.
40. Sedangkan titik beku pada termometer X adalah min 5. Di sini min 5 per TA-nya menunjukkan angka 60. Min titik bekunya min 5. Di sini sama dengan, nah termometer Y belum diketahui. Nah, belum diketahui hasilnya berapa. Y min TB-nya adalah berapa untuk Y? Adalah 0. Kemudian titik tetap atasnya berapa? TA-nya untuk termometer Y adalah 80, TB-nya 0. Baru di sini kita selesaikan. 40 min dikali min plus, berarti 40 plus 5 per 60, min dikali min plus berarti 60 plus 5 sama dengan Y min 0, berarti Y per 80. Nah, 40 plus 5 ya 45, 60 plus 5 ya 65, Y per 80. Baru kita kali silang ya. Nah, tapi sebelum dikali silang kita boleh dong penyebutnya disederhanakan biar gampang Biar gampang mengalihkan ya dengan pembagi yang sama. Misalkan 65 kita bagi 5, 80 juga kita bagi 5, berarti 45, 65 bagi 5 13 ya kan. Sama dengan Y per 80 bagi 5 16, baru kita kalikan, berarti 16.45 atau kali 45 sama dengan 13 kali 13 derajat Y. Nah, tinggal kita selesai. 16.45 atau 16 kali 45 720 sama dengan 13 Y. Nah, karena yang ditanyakan derajat Y, berarti 13 nanti jadi penyebut ke 720, berarti Y sama dengan 720 per 13. Berarti skala yang ditunjukkan oleh termometer Y adalah sekitar 55,2 per 355, berarti 55 derajat Y. Hasilnya ini ya. Jadi termometer pada termometer X menunjukkan skala 40, pada termometer Y berarti menunjukkan skala 55 derajat Y gitu. Tadi pembahasan contoh soal pertama, sebenarnya bisa juga yang diketahui itu adalah skala yang umum, misalkan antara Kelvin dengan Reaumur. Kalian tinggal ganti saja termometer X-nya dengan derajat Reaumur dan Y-nya dengan Kelvin ya. Kalau X dan Y itu kan intinya begini, dua termometer dengan skala yang belum diketahui. Nah, bagaimana contoh soal yang kedua? Ini Ibu ambil dari soal UN ya. Pada suhu berapa skala Fahrenheit sama dengan 2 kali skala Celsius? Nah, jadi untuk Fahrenheit-nya suhunya belum tahu berapa, Celsius pun belum tahu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian simak penjelasan berikut. Ini soal yang berbeda ya, perhatikan. Baik, nah kita buat seperti ini dulu. Ada dua skala termometer Fahrenheit dan Celsius. Kita tahu bahwa Fahrenheit titik bekunya 32 derajat Fahrenheit, titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Celsius titik bekunya 0 derajat Celsius, titik didihnya adalah 100 derajat Celsius. Di keterangan soal hanya seperti ini. Berapa suhu yang ditunjukkan skala Fahrenheit ketika nilainya sama dengan 2 kali derajat Celsius. Berarti Fahrenheit sama dengan
2 kali skala Celsius. Gitu kan, keterangannya hanya ini saja. Padahal belum diketahui berapa suhu yang ditunjukkan oleh Fahrenheit dan juga Celsius, ya kan? Hanya keterangan bahwa Fahrenheit itu harus sama dengan 2 kali skala Celsius. Kita gunakan rumus yang semula, dimana untuk termometer E kita ganti dengan skala termometer Fahrenheit min TB titik beku TA titik didih TB titik beku sama dengan untuk termometer nya kita ganti dengan termometer Celsius, derajat Celsius min TB per TA min TB. Ingat ya, TA titik didih, TB titik beku, baru kita masukkan angkanya. F di sini keterangan 2 derajat Celsius, karena keterangannya hanya itu saja, berarti F nya kita ganti dengan 2 derajat Celsius min TB untuk Fahrenheit adalah 32 per TA nya adalah 212 min TB nya 32 sama dengan derajat Celsius, karena belum diketahui tulis saja, min titik bekunya adalah 0 derajat, kemudian titik didihnya untuk Celsius adalah 100 derajat, titik bekunya adalah 0 derajat. Nah, kita tuliskan di sini 2 derajat Celsius min 32 per 212 dikurangin 32 adalah 180 sama dengan derajat Celsius dikurangin 0 derajat Celsius per 100 derajat dikurangin 0 adalah 100. Nah, biar memudahkan perhitungan untuk penyebut, karena sama-sama penyebut, kita sederhanakan dengan apa? Membagi kedua penyebut ini dengan 20, ya kan? Kita bagi dengan 20. Maka di sini 2 derajat Celsius min 32 per 180 bagi 20 berapa? 9 sama dengan derajat Celsius 100 bagi 20 berapa? 5. Jadi biar gampang hitungnya, boleh kamu penyebutnya sederhanakan ya dengan dibagi bilangan yang sama. Kita tinggal kali silang di sini. Berarti 5 dikali 2 derajat Celsius min 32 sama dengan 9 kali atau 9 derajat Celsius. Baru kamu kalikan 5 kali 2 derajat Celsius berarti berapa? 10 derajat Celsius. 5 dikali min 32 160 sama dengan 9 derajat Celsius. Yang Celsius disatukan di ruas kiri biar ketemu dengan Celsius, yang bilangan kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Berarti 10 derajat Celsius, yang 9 pindah ruas, yang tadinya positif jadi min 9 derajat Celsius sama dengan yang ini pindah ke ruas kanan, berarti plus 160. 10 derajat Celsius dikurangi 9 derajat Celsius yaitu 1 derajat Celsius sama dengan 160. Karena yang ditanyakan adalah derajat Celsius, berarti derajat Celsius sama dengan ya 160 bagi 1, hasilnya 160 derajat Celsius ya. Jadi ini jawabannya. Gitu. Semoga paham. Ibu rasa materinya cukup dulu untuk minggu ini karena waktunya pun sebentar dan kalian silahkan pahami. Ada yang sekiranya penting untuk belajar ditulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.